Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Radiavani Winarno. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kali ini saya sedang melaksanakan KKN PMC 1 Universitas Negeri Semarang tahun 2021, yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memaparkan materi terkait dengan 10 kriteria rumah sehat menurut Kementerian Kesehatan. Seperti yang kita ketahui, rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia setelah sandang dan pangan, sehingga rumah dapat dijadikan sebagai indikator bagi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Pepatah mengatakan bahwa dalam jasmani yang sehat terdapat rohani yang sehat, maka dalam sebuah rumah yang sehat akan terbentuk pula keluarga yang sehat. Demikian halnya dengan lingkungan yang sehat, maka akan terbentuk komunitas masyarakat yang sehat. Dengan demikian, aspek kesehatan merupakan hal paling mendasar dari kemampanan sebuah bangsa. Persyaratan kesehatan rumah tinggal telah ditentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 892 Menkes SK 7 1999. Sebaiknya, untuk menentukan sehat tidaknya tempat tinggal, bisa melihat dari daftar persyaratan berikut. Yang ke-1, bahan bangunan. A. Tidak terbuat dari bahan bangunan yang dapat melepaskan zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan, antara lain sebagai berikut. 1. Debu total tidak lebih dari 150 meter kubik. 2. Asbes bebas tidak melebihi 0,5 fiber per meter kubik per 4 jam. 3. Timah hitam tidak melebihi 300 mg per kilogram. B. Tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme patogen. Selanjutnya yang kedua, komponen dan penataan ruang rumah. Komponen rumah harus memenuhi syarat fisik dan biologis sebagai berikut. A. Lantai kedap air dan mudah dibersihkan. B. Dinding meliputi di ruang tidur, ruang keluarga, dilengkapi dengan sarana ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udara. Dinding di kamar mandi dan tempat suci harus kedap air dan mudah dibersihkan. C. Langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan. D. Bumbung rumah yang memiliki tinggi 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir. E. Ruang di dalam rumah harus ditata agar berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, ruang mandi, dan ruang bermain anak. F. Ruang dapur harus dilengkapi dengan sarana pembuangan asap. Selanjutnya yang ketiga, komponen dan penataan ruang rumah. Pencahayaan alam dan atau buatan yang langsung maupun tidak langsung dapat menerangi seluruh ruangan minimal dengan intensitas 60 lux dan tidak menyilaukan mata. Syarat yang keempat, kualitas udara di dalam rumah tidak melebihi ketentuan sebagai berikut. A. Suhu udara nyaman berkisar 18 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius. B. Kelembapan udara berkisar antara 40% sampai dengan 70%. C. Konsentrasi gas SO2 tidak melebihi 0,10 ppm per 24 jam. Pertukaran udara atau air exchange rate 5 kaki kubik per menit per penghuni. E. Konsentrasi gas CO tidak melebihi 100 ppm per 8 jam. F. Konsentrasi gas formaldehid tidak melebihi 120 mg per meter kubik. Yang kelima, ventilasi. Luas penghawaan atau ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% dari luas lantai. Keenam, binatang penular penyakit. Contohnya adalah tidak ada tikus bersarang di luar rumah atau binatang-binatang lain yang dapat menularkan penyakit. Kecoa, tikus, tokek misalnya, atau binatang lain yang berpotensi menimbulkan penyakit. Yang ketujuh, A. Tersedia sarana air bersih dengan kapasitas minimal 60 liter per hari per orang. B. Kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan atau air minum,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Tersedianya sarana penyimpanan makanan yang aman. 9. Limbah. Terkait dengan limbah, A. Limbah cair yang berasal dari rumah tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak pula mencemari permukaan bumi. B. Limbah padat harus dikelola agar tidak menimbulkan bau, pencemaran terhadap permukaan tanah. 10. Kepadatan hunian ruang tidur. Luas ruang tidur minimal 8 meter persegi dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang tidur dalam satu ruang tidur, kecuali anak di bawah umur. Demikian itu dia 10 kriteria rumah sehat menurut Kementerian Kesehatan. Bagaimana? Apakah rumah Anda masuk dalam persyaratan tersebut? Jika iya, maka pertahankan. Jika belum, segera lakukan upaya agar hunianmu menjadi hunian yang sehat untuk setiap anggota keluarga. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.